Baik, selanjutnya saya Nur Fauzia Jeladade selaku pemateri ketiga akan membawakan materi yang berjudul turunan. Berikut adalah grafik mengenai definisi turunan. Misalnya kita punya suatu fungsi fx atau y sama dengan fx. Ada dua buah titik, yaitu titik pertama dan titik kedua, yang apabila dihubungkan maka kita akan memperoleh sebuah garis lurus. Misalnya titik pertama kita proyeksikan terlebih dahulu terhadap sumbu X, sehingga absisnya adalah X. Karena fungsinya Y sama dengan fx, maka ordinatnya adalah titik fx. Begitu pula dengan titik yang kedua, kita proyeksikan terlebih dahulu terhadap sumbu X. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu jarak antara titik pertama dan titik kedua. Jarak antara titik pertama dan titik kedua ini dapat dilambangkan dengan huruf H, sehingga absisnya adalah X tambah H. Maka ordinatnya adalah fx tambah H, dan koordinatnya adalah titik X tambah H, fx tambah H. Selanjutnya, kedua titik bergerak mendekati 0, sehingga titiknya menjadi H mendekati 0. Maka garis yang tadi dia bukan lagi garis yang memotong, tetapi menjadi garis singgung. Ini adalah garis singgung. Karena kedua garis sejajar, maka gradiennya sama. Jadi gradiennya ini adalah delta Y per delta X, atau selisih antara titik Y dan titik terhadap sumbu X. Maka rumusnya adalah fx tambah H dikurang fx per H. Gradiennya tetap sama, tetapi dalam bentuk limit H mendekati 0, seperti ini. Karena jaraknya mendekati 0, jadi gradiennya seperti ini. M itu sama saja dengan turunan pertama dari fungsi fx, atau sama dengan dy per dx. Maka rumusnya menjadi seperti ini, yaitu f aksen x sama dengan limit H mendekati 0 fx tambah H kurang fx per H. Selanjutnya, jadi definisinya adalah turunan fungsi f adalah f aksen yang nilainya pada bilangan x dan didefinisikan oleh f aksen x sama dengan limit H mendekati 0 fx tambah H kurang fx per H untuk semua x dengan limit tersebut ada. Contoh, andaikan fx sama dengan 13x kurang 6. Cari f aksen 4. Maka penyelesaiannya adalah f aksen 4 sama dengan limit H mendekati 0. Tadi x-nya adalah 4. Jadi f4 tambah H kurang f4 per H sama dengan limit H mendekati 0. Kita masukkan nilai fx yang di atas ini, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. 13 kali 4 tambah H kurang 6
kurang 13 kali 4 kurang 6 per H. Jadi limit H mendekati 0, 13H per H, coret H-nya, sama dengan limit H mendekati 0, 13 sama dengan 13. Nah, selanjutnya aturan turunan. Yang pertama, fx sama dengan A. Maka f aksen x sama dengan 0. Fx sama dengan A kali variabel x, maka f aksen x sama dengan A. Karena x pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0. X pangkat 0 sama saja dengan 1, sehingga A kali 1 sama dengan A. Fx sama dengan A. Yang ketiga, fx sama dengan A kali x pangkat n. Menjadi f aksen x sama dengan n dikali A kali x pangkat n kurang 1. Aturan keempat, fx sama dengan A dikali U dikali x. Maka f aksen x sama dengan A dikali turunan pertama x, ux. Yang kelima, fx sama dengan ux ditambah atau dikurang vx. Maka f aksen x sama dengan u aksen x ditambah atau dikurang f aksen x. Aturan keenam, fx sama dengan ux vx. Maka f aksen x sama dengan u aksen x vx tambah ux v aksen x. Yang ketujuh, fx sama dengan ux per fx sama dengan f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx kurang ux kali turunan pertama fungsi v itu v aksen x per vx pangkat 2. Contoh, tentukan turunan fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x tutup kurung pangkat 4. Nah, ini adalah contoh soal untuk turunan berantai. Kita selesaikan dulu turunan di bagian dalam, yaitu 2x, yaitu ux-nya yaitu ux sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x, sehingga u aksen x sama dengan 4x dikurang 3. Dengan demikian kita dapat misalkan fx sama dengan ux pangkat 4. Jadi f aksen x-nya sama dengan 4 dikali ux pangkat 3 dikali u aksen x. Jadi f aksen x sama dengan 4 dikali 2x pangkat 2 kurang 3x tutup kurung pangkat 3 kali 4x kurang 3. Atau f aksen x sama dengan 4 dikali 4x kurang 3 dikali 2x pangkat 2 kurang 3x pangkat kurang 3x tutup kurung pangkat 3. Aplikasi turunan. Yang pertama ada konsep kemonotonan fungsi. Suatu fungsi dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus atau turun terus pada suatu interval. Bangunan yang tinggi dan lantai bertingkat selalu difasilitasi dengan eskalator atau lift. Gerakan lift dan eskalator saat naik dapat diilustrasikan sebagai fungsi naik. Demikian juga gerakan lift dan eskalator saat turun dapat diilustrasikan sebagai fungsi turun. Berikut adalah gambarnya. Misalkan fungsi fs mendekati r, s subset
R. Fungsi f dikatakan naik jika untuk semua x1, x2 elemen S, x1 lebih kecil daripada x2, maka fx1 lebih kecil daripada fx2. Fungsi f dikatakan turun jika untuk semua x1, x2 elemen S, x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Contoh, tunjukkan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3, x elemen R dan x lebih besar 0 adalah fungsi naik. Pertama, ambil sebarang x1, x2 elemen R dengan 0 lebih kecil x1 lebih kecil x2. X sama dengan x1, maka fx1 sama dengan x1 pangkat 3, begitupun dengan x2. X sama dengan x2, maka fx2 sama dengan x2 pangkat 3. Karena 0 lebih kecil x1 lebih kecil x2, maka x1 pangkat 3 lebih kecil dari x2 pangkat 3. Karena x1 pangkat 3 lebih kecil dari x2 pangkat 3, maka fx1 lebih kecil dari fx2. Sehingga f dapat disimpulkan sebagai fungsi naik. Yang kedua, interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, amati grafik tersebut. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa fungsi fx naik pada interval x lebih kecil a dan naik pada interval x lebih besar b dan turun pada interval a lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari b. Selain dengan melihat secara visual pada grafik, interval naik atau turunnya suatu fungsi dapat ditentukan dari turunan pertama fungsi tersebut. Misalkan f adalah fungsi bernilai real dapat diturunkan pada setiap x elemen i, maka yang pertama, jika f aksen x lebih besar 0, maka fungsi selalu naik pada interval i. Yang kedua, jika f aksen x lebih kecil 0, maka fungsi selalu turun pada interval i. Jika f aksen x lebih besar atau sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval 1. Begitupun sebaliknya. Pada aturan keempat, jika f aksen x lebih kecil atau sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval i. Contoh, tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2. Pertama, tentukan pembuat 0 dari f aksen x. F aksen x sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 4x sama dengan 0. Kita keluarkan 4x-nya menjadi 4x kali x kurang 1 kali x tambah 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Dengan menggunakan interval, kita dapat melihat posisinya pada garis bilangan. Interval turun apabila x lebih kecil
X atau daerahnya lebih kecil dari min 1 akan naik apabila X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari min 1. Akan turun pada interval 0 lebih X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Dan akan naik kembali intervalnya apabila X lebih besar daripada 1. Jadi kurva fungsi tersebut akan naik pada interval X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar daripada min 1 atau X lebih besar 1, tetapi turun pada interval X lebih kecil min 1 atau X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Perhatikan sketsa kurva berikut ini. Selanjutnya, nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Nah, berbeda dengan fungsi turun dan fungsi naik yang hanya memiliki turunan pertama, maka di nilai maksimum atau minimum fungsi ini memiliki turunan pertama dan juga turunan kedua. Berikut adalah aturan-aturannya. Jika f aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut stasioner atau titik kritis. Jika f aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1 lebih besar 0, maka titik x1, fx1 disebut titik minimum fungsi. Jika f aksen x1 sama dengan 0 dan f double aksen x1 lebih kecil 0, maka titik x1, f1 disebut titik maksimum fungsi. Yang keempat, jika f double aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut titik belok. Nah, contoh soal. Seorang anak berencana membuat sebuah tabung dengan alas berbentuk lingkaran dengan bahan yang berbeda. Tabung yang akan dibuat harus mempunyai volume 43.120 cm3. Biaya pembuatan alas adalah Rp150 per cm3. Biaya pembuatan selimut tabung adalah Rp40 per cm3. Sementara biaya pembuatan atap adalah Rp50 per cm persegi. Berapakah biaya minimal yang harus disediakan anak tersebut? Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, mari kita gambar sketsa tabung yang akan dibuat. Misalkan R adalah radius alas. R adalah radius alas dan atap tabung. Nih. T adalah tinggi tabung. Dan Pi sama dengan 22 per 7. Maka volumenya sama dengan 22 per 7 kali R kuadrat kali T sama dengan 43.120. Dan T sama dengan 7 per 22 dikali 43.120 per R pangkat 2. Selanjutnya, biaya sama dengan luas alas kali biaya alas ditambah luas selimut kali biaya selimut ditambah luas atap kali biaya atap. Nah, biayanya sama dengan 22 per 7 dikali R kuadrat kali 150 tambah 2 dikali 22 per 7 dikali R dikali T dikali 40 tambah 22 per 7 kali R pangkat 2 kali 50. Nah, luas alasnya ini sama dengan luas atap karena luas atap dan luas alas sama besar.
Kemudian luas selimutnya adalah 22/7 dikali R dikali T. Nah, maka biayanya sama dengan 22/7 dikali R pangkat 2 dikali 200 ditambah 86.240 per R kali 40. Atau dapat dituliskan seperti ini. Kita turunkan fungsi BR-nya menjadi B aksen R sama dengan 8.800 per 7 dikurang 3.449.600 per R kuadrat sama dengan 0. Lalu 88 per 7 kali R sama dengan 34.496 per R pangkat 2. R pangkat 3 sama dengan 2.744 sama dengan 14 pangkat 3, maka R sama dengan 14. Karena B double aksen R sama dengan karena B aksen R sama dengan 8.800 per 7 ditambah 2 kali 3.449.600 per R pangkat 3 dan B double aksen 14 lebih besar 0, maka titik optimumnya adalah sebagai berikut. Nah, apabila lebih kecil dari 0, maka titiknya menjadi maksimum. Jadi biaya minimumnya sama dengan 22/7 dikali 14 pangkat 2 kali 200 tambah 86.240 per 14 kali 40 sama dengan 616 kali 200 tambah 6.160 kali 40 sama dengan 123.200 ditambah 246.400 sama dengan 369.600. Jadi biaya minimum yang harus disediakan adalah 369.600 rupiah. Nah, permasalahan kecepatan dan percepatan. Aplikasi turunan yang berkaitan dengan fungsi naik atau turun, nilai optimal maksimum atau minimum, serta titik belok berhubungan dengan kecepatan dan percepatan suatu fungsi. Contoh soal, pada pengamatan tertentu sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah bola yang merupakan fungsi jarak S atas waktu T, yaitu ST sama dengan T pangkat 4 dikurang 6T pangkat 2 tambah 12. Tentukanlah panjang lintasan dan kecepatan pada saat percepatannya konstan. Alternatif penyelesaiannya yaitu, telah diketahui bahwa ST sama dengan T pangkat 4 kurang 6T pangkat 2 tambah 12. Yang ditanyakan adalah ST, jarak dan kecepatan pada saat percepatan sama dengan 0. Proses penyelesaiannya yaitu di sini kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi tadi VT-nya sama dengan X aksen T sama dengan 4T pangkat 3 kurang 12T. Jadi percepatannya adalah V aksen T atau 12T pangkat 2 dikurang 12T. Nah, keluarkan 12-nya menjadi 12T tambah 1 kali T kurang 1 sama dengan 0. Jadi percepatannya akan konstan pada saat T sama dengan 1. Diambil nilai T yang positif, sehingga V1 sama dengan S aksen 1 sama dengan 4 kali 1 pangkat 3 kurang 12 kali 1 sama dengan min 8. Adapun untuk S1 sama dengan
Masukkan nilai satunya sama dengan 1/4 kurang 6 kali 1/2 ditambah 12 sama dengan 7. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.